Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa kelas Zoom 2 selalu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan yang ketiga ini, pada mata kuliah akuntansi dasar, kita akan membahas tentang laporan keuangan. Tapi sebelum kita memasuki materi tentang laporan keuangan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tugas pada minggu lalu yang sudah saya berikan pada Google Classroom. Kita bahas terlebih dahulu ya. Ada soal pada tanggal 1 Mei 2011. Juki membuka sebuah kantor pengacara. Jadi berikut ini adalah transaksi-transaksi pada bulan Mei ketika Juki awal-awal membuka kantor pengacara. Oke, kita bahas satu persatu terkait dengan transaksinya. Yang pertama, atau transaksi yang pertama, penyerahan kas sebesar 10 juta sebagai setoran modal. Pasti mahasiswa sudah paham semuanya bahwa ketika kas pertama kali disetorkan, maka akan menambah modal dan akan menambah kas. Jadi nanti kas dan modal nilainya akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, atau transaksi yang kedua, membayar sewa kantor bulan Mei sebesar 800.000 rupiah. Di sana ada kalimat membayar sewa, berarti transaksi ini termasuk ke dalam transaksi sewa, sehingga akan mengurangi kas dan akan mengurangi modal sebesar 800.000 rupiah. Transaksi yang ketiga, membeli peralatan kantor secara kredit seharga 3 juta rupiah. Ada kalimat kredit di sana, secara otomatis akan menambah utang dan akan menambah peralatan kantor. Jadi yang bertambah adalah peralatan kantor dan kredit dan utang senilai 3 juta rupiah. Yang keempat, memberikan jasa kepada klien secara tunai, artinya kita mendapatkan pendapatan dari usaha yang sudah kita buka. Jadi usahanya berupa jasa pengacara, kantor pengacara, sehingga sudah menyelesaikan terkait mungkin sidang-sidang pidana ataupun yang lainnya, dan langsung dibayarkan oleh konsumennya, oleh nasabah kita, oleh pelanggan kita, maka yang akan bertambah adalah kas dan modal senilai 1.500.000 rupiah. Transaksi yang kelima, meminjam uang dari bank sebesar 700.000. Karena kita minjam uang, secara otomatis kasnya akan bertambah dan utang akan bertambah senilai 700.000 rupiah. Yang keenam, memberikan jasa kepada klien secara kredit sebesar 2 juta. Jadi transaksi ini termasuk ke dalam transaksi piutang karena kita sudah menyelesaikan kasus, mungkin menyelesaikan pidana, terkait pidana dan lain sebagainya, tetapi klien itu membayarnya kemudian sehingga dianggap sebagai transaksi piutang dan akan menambah modal dan piutang sebesar 2 juta. Transaksi yang ketujuh, ada 3 transaksi dalam satu waktu, yaitu membayar gaji pegawai, membayar biaya listrik, dan membayar biaya telepon. Jadi, ke semua transaksi tersebut akan mengurangi kas dan modal, sehingga nanti akan dicatat seluruhnya. Seluruh transaksi pada bulan Mei ini adalah sebagai berikut. Silahkan mahasiswa pahami, silahkan mahasiswa koreksi, karena ada beberapa mahasiswa yang masih salah dalam penempatan posisi plus dan minusnya ke dalam kolom-kolom, baik itu harta ataupun utang dan modal. Tapi juga banyak mahasiswa yang jawabannya sudah benar alias balance, di mana di sini nilai untuk hartanya 15.500.000 dan untuk utang plus modalnya adalah 15.500.000. Jadi itu adalah jawaban untuk tugas persamaan dasar pada pertemuan yang pertama, dan ini masih berlanjut untuk pertemuan hari ini tentang laporan keuangan. Jadi ini laporan keuangannya sifatnya per bulan ya. Oke, kita akan mulai memasuki materi tentang laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah hasil dari proses akuntansi. Proses akuntansi yang mana? Proses akuntansi kalau di sini adalah laporan bulanan, berarti kita harus berdasarkan laporan akuntansi, yaitu dari persamaan dasar akuntansi, bukan dari jurnal umum. Jurnal umum itu masih nanti. Tapi kita bahas dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti laporan keuangan itu
Ada tiga, ada laporan rugi laba, ada laporan perubahan modal, dan ada neraca. Kita akan bahas satu persatu nih. Rugi laba itu apa? Perubahan modal itu apa? Neraca itu apa? Next. Laporan rugi laba. Intinya di sini itu kita akan membahas tentang perhitungan dari persamaan dasar akuntansi tadi dari seluruh transaksi selama 1 bulan. Apakah perusahaan atau unit usaha kita yang sudah kita bangun, yang sudah kita rintis itu rugi atau laba. Dan di sana untuk poin yang pertama yaitu menggambarkan hasil usaha yang dicapai dalam periode tertentu. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwa nantinya laporan keuangan ini hanya sebatas bulanan, jadi bukan tahunan. Nanti tahunan itu ada sendiri materinya. Yang B, menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Seandainya laba berarti perusahaan tersebut telah mencapai keberhasilan walaupun ini baru bulanan. Belum tentu bulan berikutnya kita akan laba, bisa jadi kita rugi. Nah, kalau rugi berarti di sana akan terjadi kegagalan dalam sistem operasi perusahaan atau unit usaha atau usaha apapun, sehingga kita harus mengevaluasi supaya pada bulan berikutnya itu tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Kemudian yang C, diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi secara umum, rumus rugi laba adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya atau beban. Jadi, mahasiswa harus mencatat bahwa rumus rugi laba yang paling utama secara umum adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Jadi, seluruh total pendapatan kita jumlahkan, baru dikurangi dengan seluruh biaya-biaya kita jumlahkan sehingga mendapatkan total biaya. Baru ya, total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Itu yang harus mahasiswa ingat ketika akan membuat laporan rugi laba. Yang D, jika pendapatan lebih besar dari biaya maka laba, dan jika sebaliknya maka dia rugi. Itu sudah dijelaskan di pokok poin yang B. Jadi ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran maka akan laba, dan ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan maka akan rugi. Berikut adalah pengertian dari masing-masing ya. Pendapatan di sana adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumsi sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. Jadi nanti di laporan rugi laba untuk pendapatan berarti nanti semua transaksi pendapatan yang terjadi selama 1 bulan itu dicatat. Dan ingat, transaksi piutang dalam hal ini dalam laporan bulanan itu termasuk ke dalam pendapatan. Jadi nanti kalau dalam satu transaksi tersebut dalam 1 bulan transaksi terdapat transaksi piutang, itu termasuk ke dalam pendapatan. Jadi jangan sampai tidak memasukkan transaksi piutang ke dalam pendapatan karena nanti hasilnya tidak akan balance atau mendapatkan jawaban yang benar. Biaya berarti itu ya biaya-biaya yang dikeluarkan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang minggu kedua, bahwa biaya-biaya itu meliputi biaya administrasi, biaya gaji, biaya sewa, biaya listrik, air, telepon, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam komponen biaya. Bayar hutang itu bukan komponen biaya. Ingat, yang termasuk komponen biaya itu adalah yang tertulis, yang termasuk ke dalam komponen biaya itu yang tertulis biaya administrasi, dibayar biaya gaji, dibayar gaji karyawan, dibayar listrik, dibayar telepon, itu merupakan transaksi biaya. Jadi harus dimasukkan ke dalam laporan rugi laba. Laba atau rugi tadi sudah dibahas, di mana ketika laba itu terjadi karena pendapatan lebih besar dari biaya, sedangkan rugi itu terjadi karena pendapatan lebih kecil dari biaya. Nah, ini adalah contoh laporan rugi laba. Di sana ada salon cantik ya. Di sana ada total pendapatan 5.300.000 dan ada total, di sini ada total pendapatan 5.300.000. Jadi di sini bisa jadi ada transaksi piutang dan ada transaksi pendapatan. Totalnya 5.300.000 dan di sini ada biaya-biaya. Biaya-biaya yang memang dikeluarkan oleh salon itu.
dicatat baru ditotal. Hasilnya adalah 2.150.000. Sehingga untuk mengetahui apakah perusahaan itu rugi atau laba, maka total pendapatan dikurangi dengan total biaya sehingga didapatkanlah ini. Karena hasilnya positif dan pendapatan lebih besar daripada biaya, maka ini dikatakan laba. Oke, next. Ini cukup untuk laporan rugi laba. Lalu ada laporan perubahan modal. Nah, di sana ada tuh penjelasannya bahwa ringkasan perubahan modal suatu perusahaan dalam periode tertentu. Artinya, ini saya buka aja kayak transaksi yang soal untuk latihan. Modal awalnya 10 juta rupiah. Nanti di akhir bulan ternyata modal itu menjadi 12.500.000 rupiah. Itu misalnya. Berarti ada laporan perubahan modal yang harus dilaporkan pemilik perusahaan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, oh berarti program saya sudah berhasil nih karena modal saya sudah bertambah. Artinya ada pendapatan di sana. Tetapi jika kok ternyata dari 10 juta di akhir bulan laporan perubahan modalnya hanya sisa 8 juta. Wah, berarti ada permasalahan nih di dalam pengelolaan perusahaan. Makanya perusahaan harus bisa dalam perhitungan akuntansi, dan mahasiswa sekarang tuh dituntut untuk berpikir kritis terkait dengan transaksi-transaksi keuangan. Di sana untuk yang poin B, laporan ini menggambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan jumlah modal pemilik. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Jadi nanti laporan perubahan modal di kolom yang paling akhir itu harus sama dengan laporan perubahan modal yang ada di laporan keuangan. Jadi nanti mahasiswa bisa tahu nih, kok punya saya salah kenapa. Nah, nanti bisa kita cek and recheck. Kita next. Nah, di sini ada kalimat, silahkan mahasiswa baca. Modal pemilik akan bertambah karena adanya tambahan investasi atau karena adanya perusahaan mendapatkan laba. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, untuk yang laba berkurang nih, perubahan modal berkurang nih karena pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi atau prive, atau yang B karena perusahaan menderita kerugian. Jadi nanti kita akan bisa lihat apakah perusahaan itu rugi atau laba. Ini adalah contoh laporan perubahan modal. Saya ingin menggarisbawahi di sini karena ini masih lanjutan daripada laporan rugi laba, dilanjut ke laporan perubahan modal, maka mahasiswa harus jeli untuk memasukkan transaksi di sini. Harus jeli untuk memasukkan transaksi di sini. Ya, harus jeli untuk memasukkan transaksi di sini. Ini salah ya. Ini harusnya 3.150.000, tapi saya nulisnya 31.500. Ini salah ya. Ini 3.150.000. Jadi ya, nanti tinggal dilihat nih. Modal awalnya adalah 20 juta ditambah dengan laba karena tadi si salon cantik ini dia mendapatkan laba 3.150.000. Oke, mendapatkan laba sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 23.150.000. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau rugi? Nah, kalau rugi di sini harus dikurangkan. Jadi yang menjadi pembeda laba atau rugi di sini ya tandanya. Oke, kalau dia laba tandanya plus, kalau dia rugi tandanya minus. Dan dikurangi dengan prive atau prive. Seandainya prive-nya nggak ada gimana Pak? Maka di sini hasilnya 0 dan langsung dijumlahkan. Itu adalah hasil dari laporan perubahan modal per bulan. Oke, sampai sini saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Nah, yang ketiga adalah neraca, di mana neraca ini adalah seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Neraca itu artinya menggambarkan timbangan atau keseimbangan. Jadi hanya tinggal memindahkan hasil dari persamaan dasar akuntansi ke dalam komponen neraca, di mana komponennya ada aktiva dan pasiva, yaitu utang dan modal. Nah, contohnya gimana sih? Nah, ini adalah contoh neraca. Jadi nanti aktiva yang ada di persamaan dasar akuntansi
Ini kalian pindahkan semuanya. Nah, untuk kas ini nilainya dari mana? Nilainya dari yang sudah di akhir ya, yang sudah ditambah kurangkan. Ini hasilnya dimasukkan ke sini. Piutang juga sama, perlengkapan juga sama. Baru di total. Total di bawah ya, itu jumlah aktiva. Utangnya dari mana? Utang tuh yang sudah di total ya, sama. Dan modal ini adalah laporan perubahan modal ya. Jadi pengerjaan persamaan dasar akuntansi kalau modal di bagian terakhir. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hanya tinggal memindahkan bagian akhirnya saja. Nanti saya tunjukkan setelah ini ya. Yang akhir itu yang mana. Nah, jadi ini nih. Untuk laporan neraca tinggal memindahkan ini yang paling bawah. Yang paling bawah. Yang paling bawah ini. Semua tinggal dipindahkan. Jadi harta itu termasuk aktiva, ini harta. Dan utang plus modal itu termasuk ke dalam pasiva. Jadi tinggal memindahkan nilai-nilai ini saja. Itu untuk neraca. Dan kita coba cek laporan perubahan modal tadi adalah hasilnya 22550. Nah, ini harus sama dengan di persamaan dasar akuntansi dan ternyata sama. Kita cek, saya scroll, saya back ya. Saya back. Nah, ini hasilnya adalah 22550 dan di sini hasilnya di persamaan dasar akuntansi adalah 22550. Jadi itu penjelasan dari saya terkait dengan laporan keuangan. Ada 3, laporan rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Oke, ini adalah soal yang kemarin. Jadi mahasiswa silahkan coba sendiri di kertas ya. Silahkan coba sendiri di kertas. Terus nanti mahasiswa bisa masukkan kolom di komentar. Nanti saya akan bukakan kolom komentar di Classroom. Dan pada saat perkuliahan silahkan dijawab, dibuat laporan rugi labanya. Ini hasilnya kemarin kan sudah ada. Nah, nanti untuk laporan rugi laba, untuk laporan keuangan, terutama di laporan perubahan modal, itu nilainya harus ini ya, 1.250.000. Nah, sekarang silahkan mahasiswa mencoba mengerjakan laporan keuangan. Jadi mulai dari rugi laba, perubahan modal, dan neraca dari soal ini. Dari soal ini, silahkan mahasiswa kerjakan. Atau silahkan mahasiswa diskusikan, boleh deh, terserah. Yang penting kalian maksud. Jadi nanti saya buatkan yang satu jawaban kuis ya. Jadi artinya nanti akan saya buka yang satu kuis dan ini adalah tugas. Jadi ini dikumpulkan pada minggu depan. Tetapi yang tugas ini harus segera dikerjakan dan diupload maksimal hari Minggu jam 12 malam. Jadi masih ada kesempatan mahasiswa untuk bertanya kepada saya di grup WA ya. Mudah-mudahan mahasiswa semakin paham tentang akuntansi, tidak tambah pusing ya. Dan mudah-mudahan Corona segera berlalu, COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Oke, itu saja dari saya. Silahkan nanti dikerjakan soal ini. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.